액션 let's go 저 건물을 찾으러 Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat dalam Islam. Pertama, zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, suci, berkah, atau tumbuh. Dalam konteks syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu pertama zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian jiwa dan solidaritas terhadap fakir miskin. Yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hewan, perdagangan, dan lain-lain. Apabila mencapai nisab atau batas minimum dan telah memenuhi haul atau 1 tahun kepemilikan kecuali untuk hasil pertanian yang dihitung setiap panen. Nah, manfaat zakat dalam Islam tuh ada banyak. Yang pertama, manfaat spiritual. Manfaat spiritual yang pertama itu menyucikan hati dan harta. Dalam Al-Quran surat atau ayat 103, Allah berfirman bahwa zakat menyucikan jiwa dan membersihkan harta dari sifat kikir. Yang kedua itu ada manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi itu menggerakkan perekonomian umat, yaitu dana zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, memberikan modal kepada yang membutuhkan, dan mendukung program pendidikan dan pelatihan kerja. Yang ketiga itu ada manfaat psikologis. Yang pertama itu menghilangkan sifat kikir dan serakah. Dengan berzakat, seseorang belajar berbagi dan tidak bergantung pada materi. Terus selanjutnya itu ada membawa kedamaian batin. Memberi kepada yang membutuhkan dapat mendatangkan kebahagiaan dan rasa tenang. Nah, zakat itu bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga sistem yang dirancang untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan melaksanakannya zakat, seorang muslim tidak hanya menjalankan perintah Allah, tetapi juga berkontribusi untuk kebaikan umat secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan kenapa kita harus berzakat dalam Islam. Sebagian harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, tetapi terdapat hak orang lain, seperti fakir miskin dan golongan yang membutuhkan. Dengan menunaikan zakat, kita mengembalikan hak mereka yang menjadikan harta kita sepenuhnya halal untuk dimanfaatkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang menyatakan bahwa zakat membersihkan dan mensucikan. Selanjutnya, menjaga kebersihan dalam harta. Harta yang tidak dizakati dalam keberkahannya. Sebaliknya, dengan menunaikan zakat, kita menjaga agar rezeki kita tetap diberkahi oleh Allah. Dan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan menjadi sebab datangnya keberkahan dan kemudahan hidup. Selanjutnya, membersihkan jiwa dari kesalahan. Selain membersihkan harta, zakat juga membantu menyucikan jiwa kita dari dosa. Dengan menunaikan zakat, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Sikap ini memperkuat hubungan kita dengan Allah dan menjadi salah satu cara untuk memohon ampunan. Dan yang terakhir, di mana yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, supaya harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Zakat memiliki fungsi sosial yang luar biasa. Ia adalah alat untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dengan zakat, harta yang berlebih dapat membantu mereka yang membutuhkan sehingga tercipta keadilan sosial. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga solusi. Setiap rupiah yang kita keluarkan sebagai zakat menjadi harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Anak-anak bisa melanjutkan sekolah, keluarga bisa bertahan dari kemiskinan, dan ekonomi umat pun bangkit. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan harta dan diri sekaligus solusi bagi berbagai permasalahan sosial. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya menjaga keberkahan dalam hidup, tetapi juga membantu harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Di sini saya akan memberitahu siapa saja yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki sumber penghasilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua ada miskin. Miskin adalah orang yang memiliki sumber penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada amil. Amil adalah orang yang mengurus penerimaan dan pembagian zakat
Amil berhak menerima bagian dari zakat sebagai gaji atau biaya operasional. Yang ketiga ada mu'alaf, adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada riqab. Riqab adalah sebutan untuk budak atau hamba sahaya. Yang keenam ada garim. Garim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berjuang jihad. Yang ke-8 ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan biaya selama perjalanannya. Jadi itulah golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Baik, saya akan membahas tentang penjelasan dan pelaksanaan manajemen zakat. Manajemen zakat adalah proses pengelolaan dana zakat secara struktural dan sistematis, meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat untuk kesejahteraan umat. Zakat kewajiban bagi muslim yang mampu, bertujuan untuk membersihkan harta, meningkatkan keimanan, dan membantu mustahik atau penerima zakat. Asas pelaksanaan manajemen zakat terdiri dari 3 pihak, yaitu untuk pertama muzaki atau pemberi zakat. Muzaki memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka harus memahami ketentuan nisab atau batas kepemilikan harta, dan haul, yaitu jangka waktu kepemilikan, untuk menentukan kapan mereka wajib menunaikan zakat. Yang kedua, amil atau pengelola zakat. Amil memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dana zakat dengan amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Mereka harus menggunakan dana zakat sesuai dengan peruntukannya dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada muzaki dan masyarakat. Dan yang ketiga, mustahik atau penerima zakat. Mustahik harus menggunakan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka. Mereka harus memanfaatkan dana zakat secara produktif, misalnya untuk memulai usaha kecil, melanjutkan pendidikan, atau meningkatkan kesehatan. Untuk urutannya, zakat adalah muzaki, memberi zakat kepada amil, lalu amil mengelola zakat tersebut untuk diberikan kepada mustahik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari zakat. Setiap umat muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah, itu pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menurut sebuah hadis ilmu dari percakapan Anas bin Malik dengan Doman bin Salabah ditetapkan sebelum tahun ke-9 Hijriah 631 Masehi. Dikatakan ia wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadis tentang zakat fitrah riwayat Imam Ahmad dan Hakim yang menyebut adanya zakat fitrah sebelum zakat mal, yang konsekuensinya ia tetapkan setelah adanya perintah puasa. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tantangan berzakat pada era sekarang. Antara lain kesadaran dan pemahaman. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat dan perbedaannya dengan sedekah biasa. Kurangnya edukasi mengenai pentingnya zakat dan bagaimana cara menghitungnya menjadi sebuah hambatan. Yang kedua ada penyebaran informasi yang tidak tepat. Terkadang informasi mengenai zakat yang tersebar di masyarakat tidak akurat, membuat sebagian orang ragu dalam menunaikan kewajibannya. Selanjutnya, aksesibilitas. Meskipun teknologi memudahkan dalam hal pembayaran zakat, sebagian orang masih kesulitan untuk mengakses platform zakat digital atau memilih lembaga zakat yang terpercaya. Yang selanjutnya ada penyalahgunaan dana zakat.
kekhawatiran terkait pengelolaan dana zakat yang tidak transparan atau digunakan untuk kepentingan yang tidak tepat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya ada ketidakseimbangan distribusi. Tidak semua penerima zakat benar-benar membutuhkan atau ada kesulitan dalam mendistribusikan zakat secara tepat sasaran yang mengurangi efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya ada keterbatasan sosial dan ekonomi. Beberapa orang mungkin merasa bahwa kondisi keuangan mereka tidak memadai untuk membayar zakat, walaupun mereka memenuhi syarat, sehingga potensi zakat yang seharusnya diterima oleh penerima zakat menjadi terbatas. Setelah menjelaskan tantangannya berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan berzakat di era sekarang. Yang pertama ada edukasi dan penyuluhan. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan kampanye edukasi baik di sekolah, masjid maupun melalui media sosial. Memberikan informasi yang jelas mengenai kewajiban zakat, jenis-jenis zakat, dan cara menghitungnya. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memudahkan masyarakat untuk menghitung, membayar, dan mendistribusikan zakat. Platform ini harus dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk yang kurang melek teknologi, dengan antar muka yang sederhana dan informatif. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Lembaga zakat perlu memastikan pengelolaan dana zakat dilakukan dengan transparan dan akuntabel, menyediakan laporan yang jelas tentang penggunaan dana zakat, serta memastikan dana tersebut sampai ke penerima yang benar-benar membutuhkan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga zakat dapat melakukan audit dan sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan benar dan tepat sasaran. Selain itu, membangun hubungan dengan masyarakat melalui komunikasi yang dikelola. Yang selanjutnya ada sosialisasi dan penguatan lembaga zakat. Menguatkan lembaga zakat lokal dan membangun jaringan di tingkat daerah untuk memastikan distribusi zakat lebih merata dan sampai kepada yang membutuhkan. Lembaga zakat bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan yang lebih tepat. Yang keenam, ada pendekatan berbasis komunitas. Menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk memahami kebutuhan dan permasalahan sosial yang ada.